Pernahkah bapak-bapak merasa bahwa energi di usia 60 tahun ke atas ini rasanya kok tidak seperti dulu lagi? Bangun pagi rasanya berat, semangat untuk beraktivitas mulai menurun, bahkan untuk sekedar bermain dengan cucu pun kadang terasa lelah. Rasanya baru sebentar duduk, badan sudah pegal-pegal. Atau lupa menaruh kacamata padahal baru saja dipakai. Jangan salah, ini bukan hanya perasaan bapak-bapak sendiri. Banyak pria hebat di usia senja seperti kita merasakan hal yang sama. Kita sering mengira bahwa penurunan energi, performa, dan semangat hidup ini adalah bagian tak terhindarkan dari penuaan. Seolah-olah, semakin bertambah usia, semakin wajar jika kita menjadi lamban, gampang capek, dan kurang bergairah. Kita mungkin sudah mencoba berbagai cara, mulai dari minum suplemen, mengurangi begadang, sampai mencoba olahraga ringan, tapi hasilnya belum maksimal. Atau bahkan, kita hanya pasrah dan menerima kondisi ini sebagai takdir. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa ada rahasia sederhana yang bisa membantu bapak-bapak kembali merasakan vitalitas dan semangat yang mungkin sudah lama hilang? Rahasia ini tidak mahal, mudah ditemukan, dan bisa disajikan dalam berbagai hidangan lezat yang akrab di lidah kita sehari-hari. Ini bukan tentang obat-obatan atau terapi yang rumit, melainkan tentang sesuatu yang seringkali kita sepelekan, padahal kekuatannya luar biasa. Dalam video ini, kita akan mengungkap 3 jenis sayuran yang jika rutin bapak-bapak konsumsi, bisa menjadi kunci untuk meningkatkan energi, menjaga performa tetap prima, dan mengembalikan semangat hidup yang membara. 3 sayuran ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang siap membantu bapak-bapak menjalani hari dengan lebih bertenaga, lebih fokus, dan lebih bahagia. 3 sayuran ini akan membantu tubuh kita kembali muda dari dalam. Dan percayalah, salah satunya mungkin akan sangat mengejutkan bapak-bapak. Jadi, pastikan bapak-bapak menonton video ini sampai akhir, karena ada sesuatu yang sungguh akan membuat bapak-bapak terkejut dan mungkin mengubah cara pandang bapak-bapak tentang makanan sehat selamanya. Baiklah bapak-bapak, mari kita mulai perjalanan kita menuju vitalitas yang lebih baik dengan sayuran pertama. Sayuran ini mungkin sudah tidak asing lagi di dapur bapak-bapak sekalian, bahkan mungkin menjadi menu favorit keluarga sejak dulu. Sayuran ini sederhana, mudah didapat, dan harganya pun terjangkau. Ya, kita akan berbicara tentang bayam. Mungkin sebagian dari bapak-bapak bertanya, bayam, memangnya ada apa dengan bayam? Jangan salah, bapak-bapak. Di balik kesederhanaannya, bayam menyimpan kekuatan yang luar biasa, terutama bagi kita para pria yang sudah menginjak usia 60 tahun ke atas. Seringkali, masalah utama yang kita hadapi adalah penurunan energi. Rasanya baru sedikit bergerak, sudah cepat lelah. Untuk mengangkat cucu saja kadang terasa berat, padahal dulu mudah sekali. Nah, bayam bisa menjadi salah satu kunci untuk mengatasi masalah ini. Pada tak perbu, bayam kaya akan zat besi, bapak-bapak. Dan mengapa zat besi ini begitu penting? Zat besi adalah komponen utama dalam pembentukan sel darah merah, yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh kita, termasuk ke otot-otot dan otak. Bayangkan saja, jika suplai oksigen ke tubuh kurang lancar, otot kita akan cepat lelah, otak kita akan terasa lamban, dan energi kita pun akan merosot drastis. Dengan asupan zat besi yang cukup dari bayam, aliran oksigen ke setiap sel tubuh menjadi lebih optimal. Otot-otot kita akan mendapatkan pasokan energi yang lebih baik, sehingga kita tidak mudah lelah. Otak kita pun akan bekerja lebih efisien, membuat kita lebih fokus dan tidak gampang lupa. Jadi, jika bapak-bapak sering merasa lesu, lemas, dan mudah mengantuk di siang hari, mungkin salah satu alasannya adalah kekurangan zat besi. Dan bayam adalah cara alami dan lezat untuk mengisi kembali cadangan zat besi kita. Selain zat besi, bayam juga mengandung magnesium, bapak-bapak. Mungkin nama mineral ini tidak sepopuler kalsium atau zat besi, tapi perannya sungguh krusial bagi tubuh kita, khususnya di usia senja. Magnesium terlibat dalam ratusan reaksi biokimia
di dalam tubuh, termasuk produksi energi, fungsi otot dan saraf, serta pengaturan tekanan darah. Ketika kita kekurangan magnesium, kita bisa merasakan gejala seperti kram otot, kelelahan kronis, hingga masalah tidur. Bayangkan saja, bapak-bapak, jika otot kita sering kram, bagaimana kita bisa beraktivitas dengan nyaman? Jika tidur kita tidak nyenyak, bagaimana kita bisa bangun dengan segar dan bertenaga? Nah, dengan mengonsumsi bayam secara teratur, kita bisa memastikan asupan magnesium yang cukup, sehingga otot kita bekerja lebih baik, saraf kita berfungsi optimal, dan tidur kita pun lebih berkualitas. Ini akan sangat membantu dalam menjaga performa fisik dan mental kita sehari-hari. Salah satu senyawa luar biasa lain yang ada di dalam bayam adalah nitrat. Mungkin bapak-bapak pernah mendengar tentang ini. Nitrat di dalam bayam ini akan diubah oleh tubuh menjadi oksida nitrat. Dan apa gunanya oksida nitrat? Senyawa ini berperan penting dalam melebarkan pembuluh darah, bapak-bapak. Bayangkan, jika pembuluh darah kita lebar dan elastis, aliran darah akan menjadi lebih lancar. Darah yang membawa oksigen dan nutrisi akan sampai ke seluruh organ tubuh dengan lebih efisien, termasuk ke jantung dan otak. Ini artinya, jantung bapak-bapak tidak perlu bekerja terlalu keras, tekanan darah bisa lebih terkontrol, dan organ-organ vital kita mendapatkan pasokan yang optimal. Bagi kita yang sudah berusia di atas 60 tahun, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah adalah prioritas utama, bukan? Nitrat dari bayam ini bisa menjadi sekutu yang hebat dalam perjuangan itu, membantu menjaga performa sistem kardiovaskular kita tetap prima. Lalu, bagaimana cara mengonsumsi bayam dengan mudah dan lezat dalam kehidupan sehari-hari kita? Tentu saja, cara paling populer di Indonesia adalah membuat sayur bening bayam. Ini adalah hidangan klasik yang sangat mudah dibuat, segar, dan cocok disantap kapan saja. Bapak-bapak bisa menambahkan jagung manis atau wortel untuk menambah variasi rasa dan nutrisi. Selain itu, bayam juga bisa diolah menjadi tumisan. Tumis bayam dengan sedikit bawang putih dan cabai rawit jika bapak-bapak suka pedas, atau tambahkan sedikit teri nasi untuk rasa gurih yang menggugah selera. Bahkan, bayam juga bisa ditambahkan ke dalam omelet atau telur dadar bapak-bapak di pagi hari, menjadikannya sarapan yang lebih bergizi dan bertenaga. Ingat, bapak-bapak, kuncinya adalah konsistensi. Cobalah untuk menyertakan bayam dalam menu harian bapak-bapak, setidaknya 3-4 kali seminggu. Mungkin di pagi hari sebagai bagian dari sarapan, di siang hari sebagai sayuran pendamping, atau di malam hari sebagai sayur bening yang ringan. Rasakan perbedaannya dalam beberapa minggu. Bapak-bapak mungkin akan merasakan peningkatan energi yang signifikan, tidak mudah lelah, dan performa fisik maupun mental bapak-bapak akan terasa lebih baik. Bayam bukan hanya sayuran biasa, ia adalah bahan bakar alami yang akan membantu bapak-bapak terus bergerak dan beraktivitas dengan penuh semangat. Sekarang, setelah kita membahas betapa hebatnya bayam dalam meningkatkan energi dan performa, mari kita lanjutkan ke sayuran kedua. Sayuran ini mungkin terlihat sedikit asing bagi sebagian dari kita, namun manfaatnya sungguh luar biasa untuk menjaga kekebalan tubuh dan vitalitas secara keseluruhan. Namun, baiklah, bapak-bapak, setelah kita menyelami kebaikan bayam yang luar biasa, mari kita melangkah ke sayuran kedua yang tak kalah hebatnya untuk vitalitas kita. Sayuran ini berwarna hijau gelap, bentuknya seperti pohon kecil, dan seringkali kita lihat di hidangan-hidangan restoran atau masakan rumah yang lebih modern. Ya, kita bicara tentang brokoli. Mungkin bapak-bapak berpikir, brokoli. Itu kan sayuran mahal dan susah nyarinya. Memang dulu begitu bapak-bapak. Tapi sekarang, brokoli sudah lebih mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional maupun supermarket. Dan harganya pun semakin terjangkau. Dan percayalah, investasi kecil pada brokoli ini akan memberikan manfaat besar bagi kesehatan dan vitalitas bapak-bapak. Mengapa brokoli begitu istimewa untuk pria di atas 60 tahun? Salah satu alasan utamanya adalah kandungan vitamin C-nya yang sangat tinggi. Bapak-bapak tahu kan, vitamin C itu sangat vital untuk sistem kekebalan tubuh kita.
Di usia kita ini, kekebalan tubuh cenderung menurun, membuat kita lebih rentan terhadap flu, batuk, atau bahkan infeksi yang lebih serius. Dengan asupan vitamin C yang cukup dari brokoli, tubuh kita akan lebih kuat dalam melawan berbagai penyakit. Ini berarti bapak-bapak tidak mudah sakit, bisa lebih aktif menjalani hari dan tidak perlu khawatir terbaring lemah karena demam atau batuk. Vitalitas bukan hanya tentang energi, tapi juga tentang kemampuan tubuh kita untuk tetap sehat dan aktif. Brokoli adalah penjaga kekebalan tubuh yang handal. Selain vitamin C, brokoli juga kaya akan vitamin K. Mungkin bapak-bapak jarang mendengar tentang vitamin K, tapi perannya sangat penting, terutama untuk kesehatan tulang kita. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang kita cenderung berkurang, membuat kita lebih rentan terhadap osteoporosis atau patah tulang. Vitamin K membantu tubuh dalam penyerapan kalsium dan menjaga tulang tetap kuat. Bayangkan bapak-bapak, jika tulang kita kuat, kita bisa bergerak dengan lebih bebas, tidak takut terjatuh, dan bisa terus beraktivitas seperti berkebun, jalan pagi, atau bermain dengan cucu tanpa rasa khawatir. Brokoli membantu menjaga struktur tubuh kita tetap kokoh, mendukung performa fisik bapak-bapak dalam jangka panjang. Tak hanya itu, brokoli juga mengandung serat yang melimpah bapak-bapak. Serat ini sangat penting untuk kesehatan pencernaan kita. Seringkali di usia senja, masalah pencernaan seperti sembelit menjadi keluhan umum. Sembelit tidak hanya membuat perut tidak nyaman, tapi juga bisa memengaruhi penyerapan nutrisi dan energi kita. Dengan mengonsumsi brokoli, seratnya akan membantu melancarkan buang air besar, menjaga kesehatan usus, dan memastikan penyerapan nutrisi dari makanan lain menjadi lebih optimal. Pencernaan yang lancar berarti tubuh kita bisa menyerap energi dengan lebih baik dari makanan, sehingga kita tidak mudah merasa lemas atau kembung. Lalu, bagaimana cara terbaik menikmati brokoli? Salah satu cara terbaik untuk menjaga nutrisinya adalah dengan mengukus brokoli sebentar, sekitar 3-5 menit saja, sampai warnanya hijau cerah dan masih renyah. Jangan terlalu lama direbus ya, bapak-bapak, karena nutrisinya bisa hilang. Brokoli kukus ini bisa disajikan sebagai pendamping lauk, ditambahkan ke salad, atau bahkan disantap begitu saja dengan sedikit saus wijen. Bapak-bapak juga bisa menumis brokoli dengan bawang putih dan irisan daging ayam atau udang untuk hidangan yang lebih lezat dan lengkap. Atau tambahkan brokoli ke dalam sup ayam atau sup krim jagung bapak-bapak untuk menambah kandungan gizi. Brokoli adalah sayuran serbaguna yang bisa disajikan dalam berbagai cara, menjadikannya mudah untuk dimasukkan ke dalam menu harian kita. Sekarang mari kita bergerak ke sayuran ketiga, sayuran yang akan melengkapi trio pahlawan kita untuk energi, performa, dan vitalitas. Sayuran ini memiliki warna oranye cerah. Seringkali kita temukan di dalam sup atau jus sehat. Ya, kita berbicara tentang wortel, portuntum. Bapak-bapak mungkin sudah tahu bahwa wortel sangat baik untuk kesehatan mata. Dan itu memang benar adanya. Kandungan beta-karoten yang tinggi dalam wortel akan diubah menjadi vitamin A dalam tubuh kita, yang sangat esensial untuk menjaga penglihatan, terutama di malam hari. Bagi kita yang sudah berusia, menjaga kesehatan mata sangat penting, agar bisa terus membaca, menonton televisi, atau bahkan menyetir dengan lebih aman. Penglihatan yang baik tentu saja akan meningkatkan kualitas hidup dan performa kita sehari-hari. Namun, manfaat wortel tidak berhenti di situ saja, bapak-bapak. Beta-karoten dalam wortel juga merupakan antioksidan yang sangat kuat. Apa artinya antioksidan? Antioksidan adalah pelindung sel-sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas ini adalah molekul jahat yang bisa menyebabkan berbagai penyakit kronis, termasuk penyakit jantung, kanker, dan mempercepat proses penuaan. Dengan rajin mengonsumsi wortel, kita memberikan tameng pada sel-sel tubuh kita, membantu menjaga vitalitas sel, dan memperlambat tanda-tanda penuaan dari dalam. Ini berarti kulit kita bisa terlihat lebih segar, organ-organ tubuh kita berfungsi lebih optimal, dan kita merasa lebih muda dari usia kita yang sebenarnya.
Vitalitas sejati datang dari kesehatan sel-sel tubuh kita. Selain itu, wortel juga mengandung potassium bapa-bapa. Mineral ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, serta membantu fungsi saraf dan otot. Potassium juga berperan dalam menjaga tekanan darah tetap stabil. Bagi kita yang sudah berumur, menjaga tekanan darah sangatlah krusial untuk mencegah risiko stroke atau serangan jantung. Dengan asupan potasium yang cukup dari wortel, bapa-bapa bisa membantu menjaga tekanan darah tetap dalam kisaran normal, mendukung kesehatan jantung, dan memastikan performa tubuh tetap terjaga. Bagaimana cara terbaik untuk menikmati wortel? Wortel sangat serbaguna bapak-bapak. Tentu saja, cara paling umum adalah dengan menambahkannya ke dalam sup, seperti sop ayam, sop buntut, atau sop sayuran lainnya. Wortel akan memberikan rasa manis alami dan tekstur yang menyenangkan. Bapak-bapak juga bisa membuat jus wortel murni atau mencampurnya dengan apel atau jeruk untuk minuman yang menyegarkan dan penuh nutrisi di pagi hari. Tumis wortel dengan buncis dan jagung muda juga merupakan pilihan yang lezat dan sehat. Atau jika bapak-bapak suka camilan sehat, wortel mentah yang dicuci bersih bisa menjadi pilihan yang bagus untuk dikunyah. Teksturnya yang renyah dan rasanya yang manis alami akan memuaskan selera bapak-bapak. Ingatlah bapak-bapak, ketiga sayuran ini, bayam, brokoli, dan wortel, adalah trio emas yang jika bapak-bapak masukkan secara rutin ke dalam pola makan akan memberikan dampak yang signifikan pada energi, performa, dan vitalitas bapak-bapak. Mereka bekerja secara sinergis, saling melengkapi, untuk menjaga bapak-bapak tetap bugar dan bersemangat. Selanjutnya, kita akan merangkum kembali mengapa ketiga sayuran ini begitu penting dan bagaimana mereka bisa menjadi langkah awal bapak-bapak untuk hidup lebih bertenaga di usia emas ini. Baiklah, bapak-bapak yang hebat. Kita sudah sampai di penghujung perjalanan kita dalam mengungkap rahasia energi, performa, dan vitalitas di usia 60 tahun ke atas. Kita telah membahas secara mendalam 3 pahlawan hijau dan oranye yang luar biasa, bayam, brokoli, dan wortel. Ketiganya, meski tampak sederhana, menyimpan kekuatan luar biasa yang dapat mengubah kualitas hidup bapak-bapak secara drastis. Mari kita ingatkan kembali mengapa ketiga sayuran ini begitu penting. Bayam, dengan kandungan zat besi, magnesium, dan nitratnya, adalah sumber energi utama yang akan membantu bapak-bapak mengatasi kelelahan, meningkatkan stamina, dan membuat otot serta otak bapak-bapak bekerja lebih efisien. Ia seperti pengisi ulang baterai tubuh kita, memastikan oksigen dan nutrisi tersebar sempurna ke seluruh sel. Dengan rajin mengonsumsi bayam, bapak-bapak akan merasakan dorongan semangat untuk beraktivitas, tidak lagi mudah lesu di siang hari, dan bahkan mungkin tidur lebih nyenyak. Ia adalah fondasi untuk energi yang berkelanjutan. Kemudian, ada brokoli, si pohon kecil berwarna hijau gelap, yang kaya akan vitamin C, vitamin K, dan serat. Brokoli adalah benteng pertahanan tubuh bapak-bapak. Ia akan memperkuat sistem kekebalan tubuh, sehingga bapak-bapak tidak mudah sakit, bisa terus beraktivitas tanpa khawatir terserang flu atau infeksi. Kandungan vitamin K-nya juga menjadi penjaga tulang kita, memastikan struktur tubuh tetap kokoh, dan bapak-bapak bisa bergerak bebas tanpa takut risiko patah tulang. Dan seratnya, ia adalah penyapu alami bagi saluran pencernaan, memastikan bapak-bapak terhindar dari sembelit yang mengganggu, sehingga penyerapan nutrisi pun menjadi maksimal. Brokoli menjaga performa bapak-bapak dari dalam, memastikan semua sistem tubuh bekerja optimal. Dan terakhir, si oranye cerah, wortel. Jangan hanya menganggapnya baik untuk mata saja bapak-bapak. Beta-karoten yang melimpah di dalamnya adalah antioksidan super yang akan melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan, memperlambat proses penuaan, dan menjaga vitalitas kulit serta organ-organ internal. Ia adalah ramuan awet muda alami yang menjaga bapak-bapak tetap segar dari dalam.
Potasiumnya juga membantu menjaga tekanan darah bapak-bapak tetap stabil, melindungi jantung dan pembuluh darah agar tetap sehat. Wortel adalah penunjang vitalitas dan kualitas hidup bapak-bapak secara keseluruhan, memastikan setiap sel tubuh bapak-bapak bersemangat. Beduiman bapak-bapak yang saya hormati. Kunci dari semua ini bukanlah perubahan drastis dalam semalam. Bukan pula harus menghabiskan banyak uang untuk suplemen atau pengobatan mahal. Kuncinya adalah konsistensi dan kemauan untuk mencoba. Ingatlah, perubahan kecil yang dilakukan secara rutin dapat membawa perbedaan besar yang luar biasa bagi kesehatan dan kebahagiaan bapak-bapak. Mulailah dengan menambahkan satu jenis sayuran ini setiap hari, lalu secara bertahap tingkatkan hingga ketiganya menjadi bagian rutin dari menu makan bapak-bapak. Jadikan mereka teman setia di meja makan bapak-bapak. Saya tahu, mungkin di awal akan terasa sedikit aneh atau tidak biasa, terutama jika bapak-bapak tidak terbiasa makan banyak sayuran. Tapi percayalah, lidah kita bisa beradaptasi. Cari resep-resep masakan Indonesia yang menggunakan bayam, brokoli atau wortel. Ada sayur bening, tumisan, sup gado-gado atau bahkan jus. Buatlah menu harian bapak-bapak menjadi lebih berwarna dan bergizi. Ajak keluarga untuk ikut serta, sehingga bapak-bapak tidak merasa sendirian dalam menjaga kesehatan. Bayangkan saja, bapak-bapak dengan energi yang meningkat, performa yang prima, dan vitalitas yang membara, bapak-bapak bisa melakukan lebih banyak hal yang bapak-bapak cintai. Bapak-bapak bisa kembali semangat untuk berkebun, memancing, bermain catur dengan teman-teman, atau yang paling penting, menghabiskan waktu berkualitas dengan cucu-cucu bapak-bapak. Bapak-bapak bisa menikmati setiap momen di usia emas ini dengan lebih penuh, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Ini bukan hanya tentang memperpanjang umur, tapi tentang meningkatkan kualitas hidup di setiap hari yang kita jalani. Jadi bapak-bapak sekalian, saya ingin mendengar pengalaman bapak-bapak. Apakah bapak-bapak sudah rutin mengonsumsi ketiga sayuran ini? Atau mungkin bapak-bapak punya cara lain yang lezat untuk mengolahnya? Bagikan pengalaman atau tips bapak-bapak di kolom komentar di bawah ini. Saya sangat ingin membaca cerita-cerita bapak-bapak. Jika bapak-bapak merasa video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi, jangan ragu untuk menekan tombol suka dan bagikan ke teman-teman atau keluarga yang mungkin juga membutuhkan informasi ini. Dan tentu saja jangan lupa untuk berlangganan ke kanal ini agar bapak-bapak tidak ketinggalan video-video informatif dan inspiratif lainnya yang akan membantu bapak-bapak menjalani hidup sehat dan bahagia di usia berapapun. Ingatlah selalu, bapak-bapak, usia hanyalah angka. Semangat dan vitalitas adalah pilihan. Bapak-bapak punya kekuatan untuk terus menjalani hidup terbaik, bapak-bapak, di setiap usia, dengan pilihan-pilihan sederhana namun berdampak besar. Teruslah bersemangat, teruslah bergerak, dan hiduplah dengan penuh vitalitas. Sampai jumpa di video berikutnya.